Kalau yang langsung masuk berarti dia udah yakin gitu ya. Yang hoax masih banyak pertanyaannya. Ya, Bapak Ibu peserta, itu Anda beruntung mendapat nomor Ibu Elfrida. Saya enggak, saya saja nggak dikasih. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih. Pertama, saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ini kita akan sedikit menjelaskan tentang simulasi mengajar. Untuk melakukan simulasi mengajar dan wawancara. Jadi selamat dulu buat Bapak Ibu yang keterima. Ya, tidak mudah melewati proses seleksi ini. Juga tadi Pak Kapogja sudah bilang tolong diprioritaskan untuk SM dan WW karena ini berlaku sistem gugur. Apabila Bapak Ibu tidak hadir di simulasi mengajar, berarti Bapak Ibu tidak akan diikutkan di wawancara. Ya, jadi saya ulang sekali lagi, apabila Bapak Ibu tidak mengikuti simulasi mengajar, berarti Bapak Ibu tidak akan diikutkan wawancara. Ya, jadi gugur. Untuk itu, prioritaskan, siapkan waktu, ya, siapkan stamina, konsentrasi, dan mencatat jadwal dengan baik. Kami sudah terima surat dari Bapak Ibu ya bahwa untuk pelonggaran login menggunakan akun SIM PKB. Jadi kemarin tanggal 12 April seluruh peserta diwajibkan menggunakan akun Belajar ID. Cuman ada beberapa kendala teknis di sisi Belajar ID yang belum solving. Ada guru yang sampai hari ini tidak bisa login karena Belajar ID-nya belum aktif, akhirnya dilonggarkan Bapak Ibu sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Sehingga untuk tanggal ke depan, mulai dari tanggal 13 kemarin, sampai ke depan Bapak Ibu bisa login menggunakan Belajar ID ataupun SIM PKB. Jadi tidak ada masalah ya Bapak Ibu ya. Tetapi tetap kami warning untuk selalu menautkan. Jadi kalau Bapak Ibu ada masalah terkait dengan Belajar ID, tolong segera dilaporkan ke admin, ke dinas, link Belajar ID untuk mengecek apakah akun Bapak Ibu sudah aktif apa belum. Itu wajib ya. Jadi jangan dilonggarkan, lupa, pura-pura lupa. Nanti besok diketatin lagi, terus nangis-nangis bombay. Ya, ini nggak boleh. Ya, Bapak Ibu harus mulai memperhatikan bahwa kalau sudah disuruh, kerjakan. Kalau dilonggarkan itu berarti diberikan kesempatan untuk yang belum memperbaiki. Jadi bukan nanti yang belum, nanti atau di ini lagi. Ya, ini yang kedua sudah. Nanti yang ketiga biasanya punishment-nya lebih keras. Untuk itu, saya pesan banget khusus untuk integrasi akun SSO ini, Bapak Ibu semua segera menautkan. Kalau belum aktif, kontak pusdatinnya, kontak adminnya, kontak dinasnya, biar akun Belajar ID Bapak Ibu sudah dipakai. Ya. Ini kalau sudah pernah dipakai, ini gara-gara kami tenggarai kemarin, ada operator sekolah yang menggunakan browser bersama. Terus guru-gurunya meminta bantuan untuk akun belajar. Nah, ketika akun belajar dia sudah ditautkan di situ, atau sudah pernah aktif di situ, ada guru lain yang meminta bantuan, itu otomatis kita akan baca akun Belajar ID itu yang pernah aktif di browser tersebut. Sehingga ada yang, akun saya kok sudah dipakai. Silakan kontak operator dinas untuk melihat akun Bapak Ibu dipakai guru siapa, nanti bisa diminta untuk dilepas, terus Bapak Ibu pakai yang benar, nanti guru yang sana juga menggunakan yang benar. Ya. Itu sudah kita siapin di laman BI, ya, bisnis intelijen yang disiapkan untuk dinas untuk melihat progres pendaftaran akun Belajar ID Bapak Ibu semua. Nah, setelah lulus nanti biasanya dapat notifikasi seperti ini. Ini notifikasi yang paling ditunggu-tunggu. Ya. Bapak Ibu juga belum ini apakah saya lulus apa tidak, tapi kalau sudah ada surat yang Bapak Ibu sudah bisa unduh,
izin dulu sebentar. Ini Bapak Ibu suratnya sudah keluar. Bapak Ibu silakan menuju ke portal Guru Penggerak, ya. Sekolah Penggerak Kemdikbud.go.id/guru penggerak di unduan. Di unduan di angkatan 6, di sini ada SK pengumuman hasil seleksi guru penggerak. Ya, Bapak Ibu buka SK tahap 1. Di situ muncul contoh, kita lihat Jogja. Ya, ini Jogja, kita bisa lihat siapa-siapa saja yang lulus di Jogja. Jadi Bapak Ibu nggak usah lihat yang lain-lain, tinggal Bapak Ibu lihat kabupaten kota yang Bapak Ibu tuju. Contoh ini Jogja, ya. Nah, ini ditunggu pelan baru muncul. Jadi kalau yang baru muncul, Pak, tadi saya baru muncul halaman depan. Sabar, berdoa dulu, ya, buka puasa dulu, ya. Ini nanti muncul di daftar nama-namanya ada di sini. Bahkan petunjuknya itu sudah ada, petunjuk simulasi mengajar di sini sudah ada. Ya, ini tadi yang Pak jelasin Pak Otong dengan detail. Terus kemudian Bapak Ibu bisa melihat satu topik, ini topiknya juga udah ada di sini. Ini Bapak Ibu tinggal klik, itu menuju ke topik yang diminta, ya. Itu Bapak Ibu bisa lihat, ya, itu topiknya. Ini sudah ada topiknya, Bapak Ibu silakan dipilih. Ini sudah lengkap, ya. Terus kemudian juga di sini siapkan RPP. Nah, nanti saya akan jelasin sedikit tentang RPP-nya, ya. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Ini wajib disiapkan dan nanti ditautkan dengan SIM PKB Bapak Ibu. Kemudian ini mengacu pada surat edaran ini sudah dijelaskan. Kemudian di sini contoh RPP-nya. Kemudian di sini ada tata laksana wawancara. Yang berikutnya adalah daftar nama. Di sini yang Bapak Ibu, wah Pak, saya belum muncul di web, saya diterima. Yang Bapak Ibu pegang ini, ya. Yang menjadi kitab yang dipegang adalah ini, Bapak Ibu, ya. Ini untuk Bapak Ibu yang mengikuti seleksi pada hari ini. Ini untuk CGP Angkatan 6. Oke, saya kira itu untuk Bapak Ibu semua bisa dilihat, ya. Oke, ini kalau sudah Bapak Ibu simpan kenang-kenangan, ingat jangan mabuk kemenangan. Begitu, wah udah lulus, SK-nya dipamer-pamer di Facebook, di Instagram, di story, tapi tidak buat RPP. Terus lupa jadwal wawancara dan simulasi mengajar. Yang namanya Bapak Ibu mabuk kemenangan, ya. Jangan. Jadi harus konsen terus, ya. Sudah sejauh ini Bapak Ibu dinyatakan lulus seleksi tahap 1. Terus kemudian setelah lulus Bapak Ibu nanti di situ akan muncul jadwal simulasi mengajar dan seleksi wawancaranya. Ya, nanti akan ada jadwal-jadwalnya. Kebetulan jadwal simulasi mengajar dan jadwal wawancara ini cukup perlu diperhatikan karena ada cuti bersama, ada libur lebaran, terus kemudian ada cuti bersama lagi pasca lebaran, terus kemudian masuk. Nah, ini harus diingat-ingat. Jadi yang mudik pulang kampung, kalau memang terpaksa pulang kampung bawa laptop, bawa. Ya, jadi bawa laptop, siap-siap. Jangan sampai Bapak Ibu terlambat pulang, ya ada banyak masalah lah, tapi Bapak Ibu ready di tempat mudik, ya. Ini titip buat yang nanti mau mudik, ya, hati-hati. Anda harus menyiapkan perangkat laptop dan juga kalau memang tidak, ya handphonenya sudah terkoneksi ke SIM PKB sehingga sewaktu-waktu Bapak Ibu akan tampil itu sudah siap, ya. Ini perlu diperhatikan, saya titip jadwal, ini karena jadwalnya kemarin saya perhatikan mulai 18 sampai sekian Juni. Nah, padahal kita tahu sendiri tanggal 29, terus tanggal berapa itu ada cuti bersama, terus kemudian ada libur lebaran, cuti bersama lagi. Nah, ini perlu konsen. Termasuk di wawancara juga ada beberapa tanggal merah, ada ini yang perlu diperhatikan. Nah, ketika nanti muncul begini Bapak Ibu, ya, nanti Bapak Ibu diminta seleksi simulasi mengajar,
konfirmasi RPP itu kita akan berikan waktu sampai tanggal berapa. Ya, abaikan jika Bapak Ibu sudah. Jadi nanti di seleksi simulasi mengajar. Jadi ini yang pertama Bapak Ibu klik nih seleksi simulasi mengajar dulu. Setelah itu Bapak Ibu buat RPP ya. Seleksi mengajar itu di sini ada buat RPP. Buat RPP bagi yang belum buat, bagi yang sudah punya RPP dan tinggal disinkronisasi. Jadi ini ada dua. Nah, karena sekarang ini sistem yang di SIM PKB-nya belum terbuka, Bapak Ibu langsung kami sarankan untuk buat dulu RPP-nya di guru berbagi, guru belajar. Ya, jadi sudah nabung dulu RPP-nya di guru berbagi, nanti kalau sudah punya tinggal klik sudah punya RPP. Saya ulangi, mohon diperhatikan kembali, karena di SIM PKB ini akan muncul dalam 1 kali 24 jam ke depan, untuk sinkronisasi seperti ini, untuk mengejar waktu bagi Bapak Ibu yang sudah lulus, ya silakan langsung bikin RPP di guru berbagi dan guru belajar. Caranya, ini Bapak Ibu, ya. Ketika Bapak Ibu buat cara RPP, ini muncul di sini. app guru berbagi simpkb.id. Ini muncul, ya. Ini muncul laman guru berbagi. Di situ ada berbagi RPP, berbagi artikel. Nah, ini Bapak Ibu nanti menggunakan yang berbagi RPP. Karena dia sudah SSO, single sign on, jadi menggunakan akun SIM PKB Bapak Ibu itu didaftar untuk menjadi guru berbagi. Dan langsung login di guru berbagi untuk buat RPP. Nah, begitu Bapak Ibu login, nanti muncul RPP saya. Ya, ini RPP saya, terus kemudian Bapak Ibu bisa berbagi RPP sekarang. Jadi RPP saya, berbagi RPP sekarang, klik di sini, menuju berbagi RPP ya. Ini Bapak Ibu klik, terus kemudian Bapak Ibu bisa tambah RPP. Ini klik tombol tambah RPP untuk membuat RPP baru. Terus kemudian Bapak Ibu nanti akan klik tambah. Ini pertama adalah itu Bapak Ibu lengkapi dulu gambarnya. Ini gambar ini untuk ilustrasi mapel atau tema yang Bapak Ibu bikin. Ingat, untuk gambar kalau bisa milik sendiri lebih baik. Foto yang Bapak Ibu punyai, ya Bapak Ibu foto, Bapak Ibu crop, itu gunakan. Daripada Bapak Ibu gunakan dari Google, tetapi ternyata itu ada hakinya. Nah, hati-hati untuk ini, nanti kan akan kami take down kalau ternyata ada identifikasi bahwa gambar yang Bapak Ibu pakai itu adalah gambar yang mempunyai hak kekayaan intelektual. Untuk itu, gunakan foto, ya foto situasi kelas, foto Bapak Ibu dengan siswanya, foto mata pelajaran yang Bapak Ibu lagi ajar, itu jauh lebih menarik, ya jauh lebih nature daripada cari yang bagus, tapi ternyata itu menjiplak menggunakan gambar orang lain tanpa izin. Ya, ini kita mulai ajarin tertib ya. Terus kemudian di sini ada judul RPP. Setelah Bapak Ibu klik di bawahnya, ini judul RPP. Ini judul RPP Bapak Ibu buat. Terus kemudian jenis RPP dipilih jenis RPP luring. Ya, jadi tadi udah dijelasin Pak Otong bahwa pembelajaran ini adalah pembelajaran luring, seolah-olah Bapak Ibu itu sedang melakukan pembelajaran luring di kelas dan pesertanya itu ada. Ya, jadi pesertanya seolah ada. Jadi jangan ngobrol sendiri. Jadi Bapak Ibu asesor nanti itu jadi peserta Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu akan melakukan pembelajaran seolah-olah ada pesertanya. Jadi luring. Kemudian deskripsi minimal 200 karakter. Ini Bapak Ibu tulisin deskripsi RPP Bapak Ibu. Pilih jenjang, tingkat kelas, mapelnya apa. Kemudian kata kunci atau keyword, contoh kayak keywordnya biologi, terus kemudian stomata, atau mungkin IT, PHP, MySQL, website, atau apapun ya. Matematika, contoh untuk
kalkulus gitu, siapa tahu ya ada yang ngajar. Ya, terus berkasnya baru diunggah. Jadi RPP-nya tetap dibuat secara luring, ya, dibuat offline dulu, dibuat dalam bentuk PDF, terus diunggah. Setelah diunggah, Bapak Ibu klik simpan. Tunggu sampai nanti RPP-nya terbit. Ya, ketika sudah terbit, ya, itu Bapak Ibu nanti akan konfirmasi RPP. Jadi tadi langkah pertama adalah buat RPP ya. Buat RPP ini, setelah itu Bapak Ibu kalau sudah buat confirm. Confirm itu artinya adalah menautkan antara RPP yang dibuat di guru berbagi dengan yang ada di SIM PKB di guru penggerak. Sehingga nanti pada saat Bapak Ibu ujian bersama asesor, RPP Bapak Ibu terlihat oleh asesor. Asesor itu membaca, oh RPP-nya ini yang dijelaskan sama apa enggak. Bapak Ibu itu mengajarnya sudah sesuai dengan skenario enggak, natural enggak, apa yang disampaikan tadi Pak Otong, bagaimana Bapak Ibu mengajar itu ada poin-poin yang dinilai. Nah, poin-poin tadi itu sudah ada di surat, ya kisi-kisinya itulah yang Bapak Ibu buatkan. Ya. Terus kemudian kalau sudah punya ini Bapak Ibu tinggal pilih RPP yang sudah dibuat. Ketika diklik itu akan muncul RPP yang sudah pernah Bapak buat di guru berbagi. Terus kemudian konfirmasi RPP, terus kemudian simpan. Nah, di sini Bapak Ibu ada bantuan, ya. Jadi kalau Bapak Ibu bingung, di situ bantuan SIM PKB. Link untuk presentasi ini akan kita share, ya. Akan kami share ke Bapak Ibu, ya. Silakan nanti bisa dibaca, diunduh untuk kepentingan pribadi Bapak Ibu dalam mempersiapkan seleksi. Ya. Ini ketika kita klik di sini Bapak Ibu, ini dia muncul ke RPP baru. Nah, ini adalah panduannya. Ya. Ini saya juga biar tidak kelupaan, ini linknya saya bagi ke Bapak Ibu ya. Biasanya Bapak Ibu kalau dibilang nanti akan dibagi, itu langsung ditanyain terus tuh, Pak Nasir kapan dibaginya gitu ya. Atau host kapan dibaginya. Nah, silakan dicek, udah saya bagi ya, boleh dilihat. Itu udah saya share, Bapak Ibu bisa menuju ke situ.
Ini Bapak Ibu ketika nanti tadi memilih contoh konfirmasi, kemudian klik RPP yang sudah dibuat, ini muncul RPP, RPP, RPP yang sudah Bapak Ibu buat. Ya, ketika RPP-nya sudah dibuat ini muncul, ya Bapak Ibu bisa langsung memilih RPP-nya. Ingat, kalau RPP-nya Bapak Ibu ubah atau Bapak Ibu ganti, tolong judulnya jangan sama. Atau kalau judulnya sama, perhatikan baik-baik. Ini RPP sejarah kelas ini adalah RPP dengan judul yang sama, tapi setelah satunya sudah dihapus. Nah, hati-hati untuk itu ya, sehingga kalau memang RPP-nya ya dibuat sama, tolong diperbaiki. Contoh, RPP untuk simulasi mengajar kelas sekian saya gitu ya. Nah, itu biar Bapak Ibu nanti ketika memilih gampang mengingat file tersebut. Terus kemudian setelah pilih RPP yang dibuat, konfirmasi RPP, terus kemudian nanti konfirmasi jadwal. Nah, karena sekarang asesor lagi sedang melakukan penjadwalan juga dengan Bapak Ibu, nanti jadwal memang belum terlihat, tapi insya Allah tanggal 17 jam 23.59 atau 001 jam 18 sambil Bapak Ibu nunggu sahur, itu akan terbuka jadwalnya. Bapak Ibu akan melihat kapan Bapak Ibu mendapatkan jadwal simulasi mengajar. Ya, untuk wawancara belum, baru simulasi mengajar. Ya, Bapak Ibu sudah bisa lihat, itu di capture, disimpan, diingat-ingat, ditaruh di Google Calendar. Ya, digunakan fitur Google Calendar untuk ngeset jadwal Bapak Ibu sehingga bisa memberikan peringatan seminggu, sehari sebelum pelaksanaan, sehingga Bapak Ibu ingat, oh iya saya ada jadwal simulasi mengajar. Ya. Jangan sampai kejadian tadi Pak Otong sampaikan, tidak bisa dihubungi, bahkan tidak tahu sama sekali jadwalnya. Itu pasti Bapak Ibu didiskualifikasi. Ya. Kita hanya mencari 8.000 orang. Ya. Tercatat ada sekian puluh ribu yang akan mengikuti simulasi mengajar dan wawancara. Berarti ada banyak saingan. Ya, jadi bagi Anda yang tidak konsen, bagi Anda yang tidak niatan, so much go on. Kita akan meninggalkan Bapak Ibu yang tidak punya perhatian dan tidak memang benar-benar ingin mengikuti seleksi ini. Ya. Itu saja Bapak Ibu terkait RPP, sudah selesai. Ini ada jadwalnya. Ya. Ini Bapak Ibu nanti akan lihat detail jadwal, Bapak Ibu akan dapat jadwal kapan, ya. Ini waktu tinggal 9 hari, 12 jam lagi. Ini nanti akan ada hitung mundur, Bapak Ibu akan dapat jadwal simulasi mengajarnya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah pada saat hari H, jam D, menit pelaksanaan, itu Bapak Ibu klik simulasi mengajar, terus kemudian nanti klik Ask to Join, ya nanti terus kemudian konfirmasi data Anda, ikuti arahan tim penilai, dan semoga sukses dalam pelaksanaan simulasi mengajar. Ingat, karena waktunya yang kita sistem itu cuma 30 menit, waktu pelaksanaan 8-10 menit, sisanya itu persiapan-persiapan. Ya, jadi jangan sampai Bapak Ibu dapat jadwal, ini saya lihatin. Ya. Jadi simulasi mengajar itu kita buka 9 slot per hari. Contoh ya, ini kita buka ini 9 slot. Jadi mulai dari jam 8.30 jadi 9.30. 9.00. Contoh. Bapak Ibu dapat jatah slot 1 8.30. Ya. Bukan pada saat 8.30 itu Bapak Ibu baru login. Ya. Kalau bisa 8.30 itu Bapak Ibu udah masuk ke Google Meet-nya, sudah siap di room. Ya, jadi ini itu Bapak Ibu 8.30 ini sudah ready di dalam sistemnya. Ya, bukan baru wah bangun tidur, terus baru nyiapin laptop, cek jaringan. Akhirnya tidak cukup 30 menit itu Bapak Ibu tertinggal. Ya. Ini perlu diperhatikan dengan sangat. Ya, saya titip kepada peserta, ini merupakan satu sesi ujian tersendiri. Ya.
Terus kemudian ini tips ujiannya sudah dibilang ya. Tadi juga sudah disampaikan Pak Otong. Pertama adalah waktu, kemudian aktif dalam login di Gmail-nya di browser. Kenapa ini penting? Biar ketika Bapak Ibu login Gmail-nya atau Gmeet itu sudah ready di dalam. Tidak lagi bingung, tidak lagi waduh saya nggak bisa login, nggak bisa ini dan macam-macam. Hanya karena Bapak Ibu belum pernah aktif login Gmail di browser yang akan digunakan. Mumpung masih ada waktu sebelum tanggal 18, silakan Bapak Ibu bisa lakukan acara ngabuburit bersama dengan menggunakan Google Meet dengan teman-teman peserta, latihan menggunakan Google Meet, ya, atau sahur bersama dengan Google Meet. Nah, itu latihan. Latihan lebih baik ya daripada tidak pernah sama sekali. Ini pesan saya kepada masing-masing tim, bisa latihan dengan anak, saudara, istri, suami ya, atau teman untuk latihan Google Meet. Ya. Bukan meremehkan, bukan ya Bapak Ibu, tetapi begitu nanti Bapak Ibu betul-betul di sesi seleksi, mentalitas Bapak Ibu itu tidak grogi, ya sudah siap. Ada yang bahkan sampai klik Gmeet saja nggak ngerti karena saking groginya. Ya gemetar, takut, lupa, hilang semuanya. Ya, apa yang makanya dengan banyak berlatih, Bapak Ibu akan semakin terampil. Kemudian, ini jika Anda menggunakan gawe smartphone, coba Bapak Ibu install Meet-nya, jaga-jaga kalau tiba-tiba lampu mati, laptop Bapak Ibu mati. Ya, ini perlu disiapkan. Ini contoh Bapak Ibu ketika mengunduh layanan Google di Play Store untuk Meet, Bapak Ibu cari di Play Store, tulis Google Meet, terus kemudian install, nanti muncul di layar Bapak Ibu gambarnya Meet seperti ini, terus kemudian Bapak Ibu coba testing untuk menggunakan. Ya, ini Bapak Ibu perlu persiapkan karena untuk backup plan, atau kalau memang laptop Bapak Ibu bermasalah bisa menggunakan handphone atau gawai, tapi pastikan speaker, webcamnya berfungsi dengan baik. Cara memastikan ya latihan. Coba kayak gini, apakah video saya terlihat dengan jelas nggak, backlight nggak, tulisan di belakang saya terlihat nggak, apa yang akan saya simulasikan bisa terlihat nggak. Nah, Bapak Ibu latihan, ya. Ini latihan bersama dengan teman-temannya. Kalau mungkin merasa, wah dengan teman saya yang sama-sama peserta ini saingan, tidak mau, Anda boleh cari teman lain, ya, untuk latihan bersama. Terus kemudian sebagai informasi menggunakan diarahkan ke aplikasi Google Meet. Kalau sudah ask to join, itu dimulai. Ketika Bapak ask to join, terus kemudian di dalamnya ternyata asesor dan kandidat lain masih ada di dalam, silakan Bapak Ibu keluar. Karena kalau Bapak Ibu di-kick, itu untuk masuk lagi agak susah, karena Bapak Ibu teridentifikasi sudah pernah di-kick dari room Meet itu. Untuk itu, tolong perhatikan kalau masih ada asesor dengan kandidat lain itu, Bapak Ibu mohon maaf, saya izin keluar dulu, standby di luar. Ya, ini Bapak Ibu etika yang harus Bapak Ibu pegang. Nah, untuk wawancara itu sama ya, nanti Bapak Ibu akan ada jadwalnya dan waktu pelaksananya juga akan sama ya. Saya kira itu dari saya Bapak Ibu. Ini terkait dengan bantuan, ini mau simulasi mengajar dan wawancara, ini Bapak Ibu bisa unduh di sini. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.